Kita ke sorotan lain, saudara. Trafik kendaraan di sekitar Pelabuhan Merak, Banten mulai landai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, antrean kendaraan roda 4 masih memadati areal pelabuhan. Meski ada penurunan volume kendaraan, namun antrean mobil yang hendak melakukan proses check-in masih lengang di areal pelabuhan. Tercatat hingga kemarin 169.000 lebih penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa, sementara ada total 18.000 mobil yang melewati Pelabuhan Merak, Banten. Sementara itu, 2 hari jelang Lebaran, antrean pemudik motor masih ramai di Pelabuhan PT Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik motor tujuan Pulau Sumatera itu dengan tertib menunggu giliran untuk masuk ke dalam kapal yang menyeberangi perairan Selat Sunda. Kepadatan kendaraan pemudik motor mengalami penurunan jumlah pemudik motor lantaran sudah terjadi di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Untuk mengetahui informasi terkini kondisi di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana. Selamat sore, Valen. Valen, 2 hari jelang Lebaran, seperti apa saat ini kondisi penyeberangan di Pelabuhan Merak? Ya, kalau melihat kondisi di areal Pelabuhan Merak sendiri, antrian roda 4 ataupun mobil ini masih mengular, bahkan sampai batas luar gate masuk bisa ke pelabuhan, baik itu di pelabuhan reguler maupun di pelabuhan eksekutif. Antrian ini memang tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan 2 jam sebelumnya, Ihsan dan juga saudara, karena masih banyak warga atau pemudik yang memang menunggu, menyalakan mobilnya atau kadang juga keluar mobil untuk sekedar meregangkan badan karena mereka mengaku sudah mengantri sejak pagi tadi, tapi ini juga masih belum ada pergerakan sedikit pun. Faktor-faktor memang ada yang membuat mereka ini menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola, dalam hal ini adalah PT ASDP, terhadap dermaga eksekutif maupun juga dermaga reguler. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini, saya ini berada di ada di pelabuhan eksekutif yang mana hanya memiliki 1 dermaga. Nah, 1 dermaga ini kemudian juga perlu menjadi catatan bahwa ternyata proses bongkar muat kapal yang membutuhkan waktu panjang ini juga tidak ada perubahan ataupun solusi yang signifikan diberikan yang memberikan efektivitas untuk bisa mengurai penumpang di area pelabuhan. Misalnya seperti ini, beberapa waktu lalu itu dalam rapat yang sudah dilakukan stakeholder terkait mengatakan bahwa untuk mempercepat penguraian penumpang, penguraian pemudik yang ada di Pelabuhan Merak ini, proses bongkar muat kapal ini tidak dilakukan senormal atau seperti waktu biasanya. Artinya ketika ada kapal yang melakukan penyeberangan jalur Merak Bakauheni itu hanya menurunkan penumpang dan kendaraan saja ketika kapal ini sudah bersandar di Bakauheni. Kemudian tidak dilakukan pemuatan untuk mempercepat proses kembalinya kapal laut itu ke dermaga Merak. Tapi ini hanya diberlakukan di pelabuhan reguler saja, Ihsan dan juga saudara. Tentu ada perbedaan perlakuan di sini. Jadi kalau di dermaga eksekutif ini tetap ada kapal yang melakukan bongkar muat sehingga ketika dia sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni, sekembalinya ke Pelabuhan Merak yang ditujukan untuk bisa mempercepat proses pemuatan kendaraan yang sudah mengantri berjam-jam itu tidak terlaksana seperti yang terjadi pada pelabuhan reguler. Artinya masyarakat ataupun pemudik yang sekarang ini sedang mengantri di dermaga eksekutif butuh waktu sekitar 1 jam untuk
1 jam sampai 1,5 jam untuk bisa kemudian menunggu proses bongkar muat kapal itu selesai dan akhirnya mereka bisa memasuki kapal itu sendiri. Nah, sementara kalau di pelabuhan reguler, hal ini sudah diterapkan ketika stakeholder terkait sudah mengumumkan bahwa proses bongkar muat kapal ini tidak diberlakukan secara normal ketika kapal itu sudah sampai di pelabuhan Bakauheni. Sehingga proses untuk pemuatan kendaraan, pemuatan penumpang di pelabuhan reguler Merak ini bisa dilakukan lebih cepat dalam durasi waktu 30 menit sehingga ada perbedaan yang signifikan ketika kemacetan ini terjadi di Jalan Raya Pantura, utamanya di dermaga reguler. Kalau melihat perbedaan yang terjadi sejak puncak arus mudik kemarin di tanggal 6 dan 7 April 2024 ini antriannya panjang, Ihsan dan juga saudara, kepadatan pemudik ataupun panjangnya antrian kendaraan ini bisa menyentuh gerbang tol yang jaraknya saja sekitar 6,8 km. Nah, ini kemudian yang menjadi catatan bahwa memang dari beberapa hari sebelum 2 hari menuju Lebaran ini ada peningkatan jumlah kendaraan. Perlu kami sampaikan bahwa per data yang sudah kami himpun tanggal 6 April 2024 sedikitnya sudah ada 18.626 mobil dan juga bus yang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak ini. Keberadaan ataupun jumlah dari kendaraan inilah yang kemudian juga membuat macet. Karena ternyata kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ini adalah kendaraan yang tidak hanya melakukan penyeberangan di tanggal-tanggal tersebut. Artinya masih ada penumpang yang nakal begitu ya untuk melakukan penyeberangan. Katakanlah kemarin kami juga sempat wawancara pun juga hari ini ada penumpang yang mengaku bahwa dirinya ini memiliki tiket untuk keberangkatan di tanggal 9 dan juga tanggal 10 April 2024. Namun mereka tetap nekat untuk berangkat dan ternyata ini juga lolos screening oleh pihak pengelola ASDP. Kalau untuk keberangkatan tanggal 9 ini bisa saja dimaklumi jika mereka datang ke pelabuhan di hari kemarin ataupun di tanggal 7 April. Karena memang waktu itu petugas ASDP, pengelola pelabuhan maksud kami, itu juga telah melakukan diskresi. Mereka yang mendapatkan tiket tanggal 9 April ini adalah yang kemudian pada tanggal 7 malam ini terjebak macet di jalan tol Tangerang Merak arah Merak. Nah, karena terjebak macet dan dirasa apabila melakukan kebijakan untuk putar balik karena belum memesan tiket itu dirasa kurang kondusif sehingga mereka dipersilahkan untuk membeli tiket meskipun juga pembelian tiket yang dilakukan secara online ini berdasarkan pengawasan dari pihak pengelola pelabuhan. Dan memang saat itu pilihannya ada 2, mereka bisa berangkat dari Pelabuhan Merak ataupun Pelabuhan Ciwandan. Tapi hingga akhirnya mereka tetap berjalan ke Pelabuhan Merak, akhirnya juga ada penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak itu sendiri. Tentu ini juga dirasa mengurangi kenyamanan utamanya bagi pemudik yang sebelumnya memesan tiket sudah sesuai jadwalnya, sehingga ini juga membuat antrian yang semakin panjang, kemudian juga membuat tempat tunggu, ruang tunggu ini juga terbatas bagi mereka yang memang sudah menuruti aturan. Ihsan. Valentina Sitorus, Menhub Budi Karya Sumadi juga mengatakan salah satu mitigasi yang akan dilakukan adalah dengan menyediakan kapal yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih cepat seperti itu agar bongkar muat bisa lebih cepat dan penghubungan antara Merak dan juga Bakauheni ini bisa lebih efektif. Apakah ini akan dilakukan pada saat ini atau nanti di jelang arus balik nanti, Valen? Ihsan, kami belum bisa mendengar secara jelas apa yang Anda tanyakan ke saya. Tapi kalau dilihat memang sebenarnya untuk puncak arus mudik di area Pelabuhan Merak ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2024. Tapi kalau melihat daripada pergerakan yang terjadi saat ini ada kemungkinan bisa volume kendaraan ini bertambah, utamanya kalau melihat pola-pola yang terjadi di area Pelabuhan Merak ini sendiri.
ada waktu-waktu yang menjadi waktu favorit para pemudik untuk melakukan perjalanan. Biasanya ini dilakukan setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 petang sampai ke waktu dini hari. Sementara untuk siang hari ini biasanya kendaraan memang tetap ramai namun tetap bisa bergerak cepat untuk bisa menuju ataupun bisa masuk ke dalam kapal. Biasanya waktu pada petang hari itu menjadi waktu favorit karena ya memang pertimbangan untuk beroleh kenyamanan ketika melakukan penyeberangan. Utamanya kan karena kita tahu ya di pelabuhan sendiri cuacanya ini panas, terik, kemudian juga temperatur suhunya ini tadi saya lihat mencapai 34 derajat Celcius, sementara kalau malam hari itu memang temperatur suhunya lebih rendah, 26 derajat Celcius. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat kenyamanan para pemudik untuk melakukan perjalanan penyeberangan laut. Nah, kemudian juga kita mengingat bahwa ini adalah masih dalam masa bulan Ramadan, begitu mungkin juga mereka atas pertimbangan kesehatan, mereka juga meyakini bahwa efektivitas ataupun juga kemampuan mereka dalam berkendara, kebisaan mereka terutama dalam situasi-situasi yang tidak bisa ditebak di perjalanan membuat mereka bisa lebih mau memilih waktu perjalanan yang dilakukan pada petang hari hingga dini hari. Kalau melihat seperti kapasitas kapal begitu ya sebenarnya kalau di Pelabuhan Merak sendiri sebenarnya ada 66 kapal yang mana terbagi kalau dari pelabuhan yang sebenarnya terintegrasi dengan Pelabuhan Merak sebenarnya ada 66 kapal di mana itu terbagi dalam beberapa lokasi di pelabuhan reguler, di dermaga reguler dengan 6 dermaga itu ada 44 kapal seharusnya yang beroperasi. Kemudian kalau di dermaga eksekutif ada 6 kapal yang beroperasi dan sisanya ada di Pelabuhan Ciwandan. Tapi ini tampaknya tidak semuanya digunakan karena dari data yang dirilis oleh pihak pengelola ini hanya ada 34 kapal saja yang dioperasikan dengan 134 trip perjalanan. Itu juga bisa dikalkulasi menjadi faktor penghambat mengapa para pemudik ini ketika sudah sampai di pelabuhan itu tidak bisa langsung melakukan proses checking, harus menunggu antrian dan kemudian tidak mudah untuk bisa masuk ke kapal padahal mereka ini sudah memenuhi jadwal keberangkatannya. Katakanlah apabila mereka berangkat pada pukul 12 siang artinya mereka harus sudah tiba maksimal 2 jam sebelumnya. Tapi pada akhirnya mereka ini juga masuk ke kapal di luar dari jadwalnya, bahkan bisa lebih dari jam yang sudah dipilih begitu. Bahkan tadi juga ada cerita dari pemudik yang harusnya sudah berangkat menggunakan kapal yang terjadwal pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 sore atau pukul 14.00 maksud kami ini masih belum bisa berangkat dan masih tertahan di situasi kemacetan saat ini. Sementara begitu, Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, Valen.